upaya memelihara destinasi wisata di Kabupaten Sukabumi. Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sukabumi patut bangga dan banyak bersyukur karena memiliki wilayah yang kaya dengan sumber daya alam termasuk sektor pariwisata. Khusus sektor pariwisata, banyak sekali potensi yang terus digali dan dikembangkan sebagai destinasi wisata yang menarik bagi para wisatawan. Pemkab Sukabumi bekerja sama dengan semua stakeholder terus berinovasi di sektor pariwisata ini. Salah satu ikon pariwisata di Kabupaten Sukabumi adalah Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu, merupakan salah satu warisan dunia yang telah diresmikan oleh UNESCO menjadi Global Geopark Network pada 12 April 2018. UNESCO telah menetapkan Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu sebagai warisan dunia yang menjadi penopang ekonomi masyarakat. Wisatawan domestik dan mancanegara yang berdatangan merasa kagum dengan keindahan alam di seluruh kawasan ini. Selain memelihara dan terus mengembangkan Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu, Pemkab Sukabumi melalui Dinas Pariwisata terus menggali dan mengembangkan destinasi wisata lainnya. Di wilayah yang membentang seluas 4.145 km persegi, terdiri dari 47 kecamatan, 381 desa dan 5 kelurahan, menyimpan banyak keindahan alam. Potensi tersebut terus digali dan dikembangkan menjadi destinasi wisata yang menarik dan memberikan kontribusi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Kepala Seksi Subkoordinator Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, Riki Agus Ramdan menyebutkan, sektor pariwisata menjadi andalan pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi. Menurut Riki, pengembangan dan pemeliharaan destinasi wisata tidak boleh berhenti, walaupun dalam kondisi anggaran yang minim karena keadaan ekonomi yang tidak baik, di mana berimplikasi pada anggaran pemerintah, termasuk berkurangnya anggaran untuk pariwisata. Namun pengembangan kepariwisataan harus tetap berlanjut semaksimal mungkin agar sektor ini tetap berkembang dan bisa mencapai target yang diharapkan. Bicaranya berarti hari ini skup wilayah Kabupaten Sukabumi, Pak ya. Jadi ada utara, selatan. Jadi mindset kita dibagi dua aja, utara sama selatan ya. Ada Gurilab, ada UNESCO, UGG ya. Jadi sebetulnya pemerintah itu memang benar-benar hari ini ke dinas, khususnya dinas pariwisata itu sangat sangat memproklamirkan diri bahwa kita itu worth it, mempunyai wisata yang wah di wilayah Kabupaten Sukabumi. Dan memang wah. Dan pada kenyataannya memang wah, Pak. Alhamdulillah setelah saya bekerja di sini, kami tim sudah mulai bergerak dari mungkin 2 tahun yang lalu, geser ke daerah selatan nih. Ada Ujung Genteng, lari ke sini, daerah pesisir pantai, Karang Penganten, banyak lah ke sana. Nyambung lagi ke UNESCO itu 8 kecamatan, Pak, sampai ke Cisolok. Jadi kita itu diberikan berkah anugerah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sangat wah, Pak. Jadi tinggal bagaimana kita merawat. Jadi selain kita memanfaatkan, juga harus bisa merawat. Merawat dengan kondisi hari ini seperti ini. Ya, maintenance kita hari ini seperti ini. Tapi tanda kutip saya bukan masalah berani dan tidak berani, Pak. Seolah-olah seperti yang menghujat pemerintah, tidak. Saya yakin pemerintah hari ini yang saya rasakan sudah maksimal, Pak, mengupayakan. Tapi ya kita itu posisi ada di kabupaten, Pak. Kabupaten, ada provinsi, ada pusat, ada kecamatan juga. Jadi posisi kita hari ini ada di kabupaten yang tidak jauh ada campur tangan dari provinsi, dari pusat. Itu sangat mempengaruhi untuk pembangunan di kita, Pak. Kebijakannya tetap berkaitan. Jadi hari ini memang kondisi kita di pemerintah itu sangat sulit, Pak. Saya merasakan sangat sulit, dibebani oleh beban tugas yang begitu dahsyat. Selain beban tugas secara administratif maupun secara di lapangan. Jadi saya hari ini ingin menjelaskan tadi, selain kita itu menjadi salah satu penopang PAD
larinya ke PAD Pak, penumpang PAD yang dikelola oleh Bapenda mungkin. Tapi maaf kalau saya salah bicara juga Pak, mantan kecamatan Pak, saya berpindah ke dinas pariwisata. Mungkin saya takut ada yang salah bicara, mohon dimaafkan Pak. Jadi inti sarinya kita ke pariwisata aja. Jadi intinya larinya ke PAD Pak. Hari ini dengan keadaan struktur anggaran seperti ini yang terjadi di pemerintah Kabupaten Sukabumi dan mungkin semua wilayah di Indonesia mungkin seperti hari ini kondisi perekonomian hari ini, karena memang isunya bukan isu COVID tapi resesi dunia ya, ekonomi lagi bergeser ya. Jadi ada isu itu. Jadi bagaimana caranya pemerintah daerah itu sekarang mengkonsolidasikan ke dalam kita nih para pekerja pelayan masyarakat itu, bagaimana mengimplementasikan diri kita dalam kondisi seperti ini gitu Pak. Kalau berbicara tunjangan hari ini kami sedang di hold Pak 3 bulan, ya kan, dengan kondisi seperti ini. Tapi itu tidak menyurutkan semangat kita untuk berbakti kepada masyarakat. Bukan dalam artian kita dalam perintah, tapi ada sebagian hal itu lebih ke masalah hati Pak. Masalah hati ini yang sedang yang bergerak di kita, bagaimana caranya dengan kondisi seperti ini, dengan kondisi Bapak yang tadi ceritakan, Kabupaten Sukabumi punya para wisata yang wah dibangga-banggakan, bahkan sudah mendunia, betul Pak. Bagaimana kita mengolah itu untuk menjadi sumber pendapatan, bagaimana itu diolah untuk menjadi sumber hiburan untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi, bahkan nasional, bahkan dunia. Bagaimana caranya kita mensiasati itu semua. Tapi alhamdulillah hari ini mudah-mudahan apa yang dirasakan oleh kami Dinas Pariwisata atau oleh saya sebagai pelaku di Dinas Pariwisata, salah satu bekerja di sana, sekarang sedang gemos-gemosnya menyiasati bagaimana khusus wisata ya, menyadarkan sadar wisata untuk kita semua, sadar wisata untuk masyarakat yang datang, stakeholder yang ada di situ, dari mulai pemerintah desa, kecamatan, kita, para pedagang, mungkin parkir, atau semua orang yang ada di sana itu mulai menumbuhkan bagaimana kita itu sadar wisatanya mulai dipupuk Pak. Salah satunya larinya itu pasti tidak akan jauh ke masalah bagaimana sampahnya. Jadi Sabta Pesona tuh Pak, larinya ke sana Pak. Jadi kebersihannya bagaimana, masalah penyambutan customer, tamu-tamu kita seperti apa. Itu mungkin perlahan sekarang kita mulai Pak, mulai masuk. Sekarang kita sedang fokus di wisata yang kita garap ya, ada 6, Pondok Kalimun, Cinumpang, Curug Sodong, Istana Presiden, Karanghau, sama Geser. Itu yang paling utama sekarang. Hari ini kita memfokuskan di sana, tapi tidak terfokus ke sana saja. Sekarang kita mulai meraih ke yang punya tanah di tempat wisata, kita hire, ayo dong. Sekarang bapak-bapak segera buatkan izinnya apabila bapak-bapak itu belum punya izin. Karena dari izin tersebut nanti muncul retribusi para wisatanya, berapa persen bapak itu masuk ke pemerintah daerah, atau misalkan dari izin retribusi hotelnya, restorannya, kan itu ada Pak, retribusi buat income ke pemerintah daerah. Kita sekarang kita membantu Bapenda untuk meng-hire mereka Pak, ayo dong, OSS-nya benerin dong, ayo dong, supaya Bapak punya NPWPD dan bisa membantu membayar pajak di sana. Mungkin seperti itu Pak gambarannya. Ya. Berbagai destinasi wisata yang menarik bertebaran di wilayah Kabupaten Sukabumi. Selain Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu, ada juga destinasi Pondok Halimun, Cinumpang, Curug Sodong, Istana Presiden, Karanghau, Pantai Palabuhan Ratu, Pemandian Air Panas Cisolok, Pantai Ujung Genteng, Jembatan Gantung Situ Gunung, Danau Situ Gunung, dan banyak lainnya. Belum lagi desa wisata yang ada di Kabupaten Sukabumi, jumlahnya lebih dari 13. Satu di antaranya telah menerima penghargaan Anugerah Desa Wisata ADW pada tahun 2022. Ya, saran saya sih hari ini, ayo datang ke Sukabumi, nikmatin pemandangan yang ada di Sukabumi Pak ya. Dan satu poin lagi Pak, di Minajaya juga hari ini kita kan mau ada pembangunan Pak di sana Pak. Pembangunan fisiknya Pak, penataannya.
Alhamdulillah dari dana pusat mulai masuk ke sana, jadi mudah-mudahan yang sulit itu Pak bukan membangun tapi memeliharanya, ya enggak, memeliharanya supaya itu tetap berjalan, tetap indah Pak. Saya mau mengungkap satu kali lagi, jadi bukan masalah, jangan sampai ada persepsi kita sedang melakukan bersih-bersih atau beres-beres masalah warung, jadi pemerintah tidak pro terhadap masyarakat. Justru tidak Pak. Mudah-mudahan keinginan saya itu tadi, pemerintah ada masuk, itu manfaatnya terasa langsung oleh mereka. Ya pesannya gini Pak, jadi dalam kondisi sekarang hari ini seperti ini Pak, ayolah mari datang ke tempat-tempat wisata yang ada di lokal, misalkan di Kabupaten Sukabumi atau dimanapun itu. Jadi perekonomian itu berputar di antara kita Pak. Jadi terbentuklah ekonomi-ekonomi yang tumbuh. Jadi para wisata benar-benar itu benar-benar terasa gaungnya, oleh masyarakat dengan tadi itu orang ini main ke tempat wisata yang ada di lokal Indonesia, salah satunya di Kabupaten Sukabumi. Demikian Kepala Seksi Subkoordinator Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, Riki Agus Ramdan. Dan sekian liputan ekspedisi. Terima kasih Anda telah menonton channel ini. Sampai jumpa.